gitu. So I'm just wondering what is wrong with my life, what we did wrong in our life, so sehingga kita itu dipanggil kehidupan Kristen menjijikkan gitu. Apakah mungkin Kakak Mbaya ketika menghadapi presiden itu menggunakan pakaian yang agak sedikit berbelah-belah di sini? Oke. Ya. Nah, tapi kenapa ke gereja menghadap Tuhan harus menggunakan pakaian yang kita bilang agak seksi, yang terbuka? Tadi mungkin itu adalah different country, different Christian, ataupun saya percaya bukan semua Kristen juga bersetuju dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Halo. Halo, halo. Mbaya. Hai, Islam Kristen? Hai, Abang. Ya, aku Kristen, Protestan. Ya. Aku hanya kan selama ini kan aku Kristen dan aku tuh terkejut melihat topiknya seperti hidup oten menjijikkan. Artinya bagaimana ya? Apa yang kalian maksudkan? Karena kan sebagai Kristen kita nggak tahu selama ini kehidupan kita bagaimana. Jadi I just want to know. Ya, aku dari Malaysia by the way. Nah, ini makanan nih. Ya, silakan. Malaysia nih. Tanya dulu yang duanya biar enak. Itu ada dua lagi. Handu Tasiti, selamat siang. Hadu Tasiti. Kristen Islam. Hadu Tasiti Jat. Kristen Islam. Muslim. Oke, Bang Fan, selamat siang. Bang Fan. Oke lah, Bang Dia lanjut. Mbak Baya. Malaysia di mana? Malaysia di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Nah, aku Agustus kena ke Kuala Lumpur. Aku masih lihat. Okay. So basically that is my question. Menjijikkan dari segi apa ya? Kehidupan kita itu menjijikkan dari segi apa? Oke. Menjijikkan dari segi karena dari Bible. Dulu temanya itu Faruk sampai mancanegara. Bahaya ini. Bahaya. Lanjut Bang Dio. Ya, kenapa kita Bang Faruk buat judul hidup oten menjijikkan? Salah satu di antaranya Kak ya, ini salah satunya. Oke. Karena di Bible Kakak itu nggak ada larangan bagi orang-orang Kristen untuk kawin sama ibu kandungnya sendiri. Dan Tidak itu ada tentu larangan. Oke. nggak dengar. Ya, itu tentu hal yang menjijikkan. Bukan berarti kalau tidak ada larangan itu berarti kakak kena juga karena kakak pelaku, belum tentu kan. Kalau kakak bukan pelaku ya kakak nggak usah marah. Tapi memang nggak ada larangan. Artinya kalau itu dilakukan Sah-sah saja. tentu terjadi hal yang menjijikkan. Sah-sah saja. Oh, kalau dilakukan, jadi itu adalah menjijikkan, begitu? Yes, betul. If, just if, oke. Lagi selain daripada itu apa Bang? Yang menjijikkan? Pakaian. Oke, pakaian, oke. Ada Aturan tentang berpakaian. Oke. Tidak ada dalam Bible kakak, tidak ada penjelasan untuk bersuci atau berpengaruh. Oke. Tidak sama seperti dalam Islam. Oke. Tidak ada larangan ketika kakak datang bulan, ya nggak boleh diapain sama suaminya, nggak ada larangannya. Karena tidak ada larangannya berarti boleh kan? Nah, ketika boleh, bukankah itu sesuatu yang menjijikkan? Oh, oke. Oke, tidak ada lagi larangan ketika berhubungan badan sama suami, masukkan dari belakang, tidak ada larangannya. Kalau ada larangan, nah karena tidak ada larangannya, berarti andai kan ada umat oten yang melakukan hal itu, bukankah itu hal yang menjijikkan? Oke. Nah, menjijikkan yang berikutnya ini, yang menjijikkan berikutnya itu ini. Ini terjadi di gereja, Dinda. Bentar ya. Ini terjadinya di gereja. Oh. Ya, sambil menunggu Bang Faruk Kak, Mbak ya. Mbak, izin besarin kakak ini sama Bang Paro ya. Iya, besarin aja. Tidak ada Wah, nggak bisa kok nih. sama sejenis. Ini terjadinya di gereja. Oke. Perkawinan sejenis antara laki-laki dengan laki-laki. Oke.
Perempuan apa perempuan? Kita aja itu. Pakai emosi Bang Paro. Ini laki-laki sama laki-laki. Oke. Kalau ini tetap dibiarkan, kakak, kalau ini tetap dibiarkan, ya, ini tetap dibiarkan. Bagaimana nasib perempuan-perempuan lainnya? Karena ini sudah dibiarkan, maka perempuan susah cari jodoh. Karena susah cari jodoh, mereka juga mencari pasangan untuk kesenangan sendiri. Perempuan sama perempuan jadinya. Dan ini terjadinya di gereja. Dan kalau ada larangan di Bible untuk melakukan hal ini, mana datanya? Di mana Yesus melarang, ya, untuk perkawinan sesama jenis. Jika tidak ada dan benar telah terjadi di belahan dunia dan itu dilakukan di gereja, bukankah ini sesuatu hal yang menjijikkan? Oke. Menjijikkan nggak ini, Kak? Iya, tentu Nah, sekali. menjijikkan nggak ini? Iya, betul. Nah, terjadinya di mana? Di gereja bukan? Oke. Terjadinya di mana? Di gereja bukan? Ya, ya terjadi di Nah, dan kalaupun kakak atau teman-teman Kristen lainnya tidak melakukan semua itu, tidak kawin dengan mama kandung, siap kencing cebok, apalagi tidak disetubuhi oleh suaminya ketika datang bulan, apalagi tidak melakukan perkawinan sejenis, kalaupun itu tidak kalian lakukan, kalian kebetulan saja benar. Kebetulan benar. Karena mungkin kebetulan benarnya kalian itu karena kalian mengikuti kebiasaan orang banyak. Sesuatu yang tabu kalau kalian kawin hasil perempuan sama perempuan, laki-laki sama perempuan, itu tabu. Jadi kalian mengikuti orang banyak dan kalian kebetulan benar. Dan itu perbuatan itu dikatakan kebetulan benar, bukan benar-benar benar. Karena apa? Karena tidak ada aturannya. Karena tidak ada hukum yang mengikat kalian. Karena tidak ada hukum yang melarang. Andai kata ada oknum oten yang melakukan itu, mereka tidak bisa dinyatakan berdosa. Karena tidak ada larangannya. Bukankah semua itu suatu perbuatan yang menjijikkan, Kakak Baya? Oke. Bukankah perbuatan yang menjijikkan itu? Iya. Oke. Ya, ya. Nah, menjijikkan. Oke. Silakan ditanggapi, Kakak. Ditanggapi, silakan. No, I just want to I just want to know the explanation. Itu saja. Aku mau penerangan apa yang kita apa sebenarnya yang kita lakukan. Mana kau itu? Menjijikkan itu aja. I just want to know. Itu. Oh, Dia tidak. ya lanjutkan itu. Nah, Ya. nanti telepon dia itu bahaya. Ya, karena selama kita menjadi orang Kristen, kan kita tuh nggak tahu apa yang kita buat adalah benar ataupun tidak. Jadi menurut aku kan hidup aku tuh baik-baik aja begitu. But then bila diperdebatkan, dibahaskan seperti ini, kita itu wondering what is it wrong with my life? Apa yang aku buat sehingga kita itu dipandang menjijikkan gitu. Karena kalau mengikut agama kita, apa yang dilarangkan oleh agama, kita itu mengikut. Karena seperti Saya masuk ya, Toh. Itu mute aja, Toh. seperti aku, papa aku juga pemimpin gereja. Jadi ajarannya yang baik-baik begitu. Jadi selama ini aku tuh menjalankan kehidupan yang baik, baik di keluarga juga sama dengan tetangga. Semua orang menjalankan kehidupan yang baik dan kita tuh nggak pernah lihat yang aneh-aneh. Itu. I'm just Nois. Bang Paro nois. Bang Paro. Bang Paro. Bang Paro nois. Udah oke. Lanjut. Yeah, gitu. So I'm just wondering what is wrong with my life, what we did wrong in our life. So sehingga kita itu dipanggil kehidupan Kristen menjijikkan gitu. Kita tuh nggak pernah seperti kita tuh nggak pernah. I mean among my relative saudara, kita tuh nggak pernah mau menikah dengan orang yang terdekat begitu, sehingga dan sebelum menikah juga kita itu ada pertunangan dan jarak itu dijaga dan tidak akan menyentuh pasangan kita sebelum menikah begitu ya. So apa yang kita buat menjijikkan? Mungkin maybe the explanation is about what you eat, apa yang kamu makan atau sesembahan atau apa juga. Itu yang aku mau tanya, what is the explanation of all this? Itu aja. Oke, saya boleh masuk ya, Kak? Kayaknya saya rasa Kakak paham ya kalau nanti apa yang saya utarakan ya. Oke. Jadi begini, Kak. Kalau di dalam Islam itu Allah itu memberikan suatu  kepada makhluknya. Oke. Nah, jadi begini.
peraturan-peraturan, aturan hukum yang diterapkan oleh Allah untuk makhluknya. Nah, ini yang harus kita patuhi. Tidak mungkin Allah menciptakan makhluknya, manusia ini, dengan ya kamu berbuat baik aja, udah bagi saya cukup. Nggak seperti itu konsepnya. Karena apa? Tuhan itu memperkenalkan dirinya. Nah, yang memberitahukan siapa itu Tuhan, apa itu Tuhan, bagaimana sifat-sifat Tuhan. Nah, itu adalah tugas dari seorang Rasul ataupun Nabi. Nabi Rasul itu adalah utusan Allah untuk menyampaikan kepada manusia, inilah aturan-aturan Tuhan yang harus kamu patuhi. Kan seperti itu. Nah, salah satu seperti yang dikatakan sama Bang Farouk. Ini kita buka di dalam Bible ya. Di dalam Bible, saya membaca di situ ada beberapa surat yang kata-katanya itu tidak layak dan tidak pantas untuk dibaca oleh anak-anak yang di bawah umur. Contoh di dalam Yeskiel 23. Kita lihat, itu memang perkataan yang begitu sangat vulgar dikatakan. Sampai dikatakan auratnya seperti aurat keledai, zakarnya seperti zakar kuda. Di sana mereka bersundal pada masa mudanya, di sana susunya dijama-jama. Nah, ini kalau bagi saya, anak saya yang berumur 9 tahun itu, saya akan melarang membacanya. Betul tidak? Nah, kenapa perkataan-perkataan itu bisa dimasukkan di dalam kitab suci, sementara aturan-aturan untuk hidup manusia tidak ada? Makanya dikatakan begini, di dalam surat An-Nisa ayat 23, itu bagi kami sudah ditetapkan, diharamkan bagi kamu, diharamkan. Berarti tidak diperbolehkan, betul. Diharamkan bagi kamu untuk menikahi ayahmu atau ibumu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara laki-lakimu, saudara sepersusuanmu, ataupun kalau anak tirimu, kalau ibunya masih kamu gauli, kamu jadikan istri, kecuali sudah kamu ceraikan, itu semua diajar. Kenapa? Biar kita manusia ini hidup teratur. Nah, diajarkan juga, maaf kata, bagaimana seorang perempuan dengan istri ketika berjima. Kenapa diajarkan? Agar apa? Agar manusia jangan seperti binatang. Binatang, dia itu, maaf kata, dia itu masih tahu yang namanya lubang. Tapi takut akan seperti hewan. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, datangilah istrimu seperti ladangmu. Gaulilah dia dari mana saja, asalkan jangan dari yang lubang satu itu. Jadi, terus yang ketiga, soal berpakaian. Maaf kata, kami umat muslim, ketika memasuki sholat, itu pasti menggunakan semuanya mukena. Mau dia memang tidak, maaf kata, tidak menggunakan kolor atau berpakaian seksi, tapi bagaimanapun harus menggunakan mukena. Makanya dikatakan aurat seorang muslimah itu adalah wajah dengan telapak tangan. Betul kan? Nah, tapi ini kebanyakan saya bilang ya, aturan di dalam Kristen ketika melakukan ibadah tidak ditetapkan atau dipantaskan bagaimana seharusnya ketika melakukan ibadah. Bebas. Kenapa kepada manusia itu kita tahu hormat? Contoh, apakah mungkin kakak Mbaya ketika menghadapi presiden itu menggunakan pakaian yang agak sedikit berbelah-belah di sini? Ya. Nah, tapi kenapa ke gereja menghadap Tuhan harus menggunakan pakaian yang kita bilang agak seksi, yang terbuka? Kenapa? Nah, ini makanya saya bilang, kenapa ya di Bible itu kata-kata yang tidak pantas dimasukkan, tetapi aturan-aturan yang mengatur tentang kehidupan manusia tidak dikatakan di situ. Oh, Nora, saya tidak mungkin mengawini ibu saya. Loh, sewaktu-waktu kamu mabuk, maaf kata, kamu kawini ibu kamu tongkek, bisa saja. Nggak ada aturannya, nggak bersalah kamu, nggak berdosa. Benar tidak? Nah, jadi agama itu kan, itu untuk mengatur hidup manusia agar dia tidak tersesat. Jadi semua itu diatur. Mulai kami bangun sampai kami tidur itu Kak, itu sudah diatur. Masuk ke kamar mandi saja diatur, untuk apa semua diatur, memakai pakaian diatur, membaca doa, sedangkan berdandan saja kita diatur, semua diatur. Kenapa? Biar manusia ini teratur. Nah, kalau Kristen, maaf kata, apakah ada aturan? Lihat di dalam kitab Bible, seorang ayah digauli oleh 2 anak kandungnya sendiri. Nauzubillah, summa nauzubillah. Cerita tentang Lut. Terus di dalam Amsal, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari karena suamiku tidak ada di rumah. Itu ajaran apa seperti itu? Nah, itu makanya di sini kami hadir itu mau menegaskan, mau membenarkan, mau memberikan kebenaran bahwa ayolah, yang namanya kitab, landasan keimanan kita, tapi tidak ada ajaran dan aturan, itu bullshit itu. Ya kan, sementara pelajaran-pelajaran umum saja kita diatur.
Bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita bersosialisasi. Tapi kenapa ajaran dari Tuhan ini tidak kita laksanakan? Oke. Nah itu, makanya dibilang itu Faruq. Maaf kata perempuan yang dalam keadaan haid. Apakah ada larangannya ketika suaminya suaminya mau menggauli istrinya dalam keadaan haid itu dilarang? Gak ada. Silakan digauli. Nggak ada aturannya, Mbak. Kak Nora, coba aku ini teman sedikit Kak Baya, for your information, Sister Nora is a former Christian, you know, ex-Christian. Alright. Oh, And okay. she converted to Islam. Alright. Sure. Lanjut Kak. Ya, maka itu saya bilang Kak, kitab yang tidak mengajarkan tentang tata cara aturan hidup manusia ini akan jadi apa? Oke. Gitu loh. Walaupun kita sadar ya, saya tidak akan berbuat. Tuhan tidak butuh yang namanya amal kebaikan. Bukan itu saja yang dibutuhkan. Oke. Saya melakukan perintahnya, saya menuruti perintahnya, itu poin utama. Bukan berbuat baik saja. Saya berbuat baik, saya bersedekah, tetapi saya tidak sholat, tetapi saya tidak berzakat, tetapi saya tidak mematuhi perintah Allah. Contoh, saya nikah, saya menikahi, saya mengawini anak saya, atau mungkin bapak saya mengapakan saya. Loh, kalau dibilang bapak saya bilang, apa dosa bapak? Nah, orang nggak ada larangan di dalam Bible. Oh, oke. Walaupun mungkin sadar ya tidak pantas, tetapi ketika dilakukan apakah dosa? Ya enggak. Oke. Understood. Betul kan Kak Baya? Oh ya, benar. Kalau tidak ada larangan ketika dilakukan apakah berdosa? Contoh lagi, Kristen selalu menentang tentang poligami. Itu paling fundamental kali. Nah, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, betul? Ya, betul. Nah, sementara konsep poligami itu adalah menambah, bukan mengurangi. Oke. Betul? Nah, sekarang apakah pernikahan itu adalah halal? Kalau Halal? Pernikahan itu adalah halal kan? Halal, ya. Halal. Nah, saya dinikahi oleh laki-laki dengan syarat-syarat yang sudah ada. Contoh kalau di dalam Islam mahar sudah, terus semuanya itu sudah. Nah, saya dinikahi. Apakah salah? Tidak. Apakah halal? Halal. Nah, sekarang kalau yang tidak dinikahi tetapi disimpan di dalam rumah, apakah itu halal? Tidak. Aha. Nah, jadi konsep poligami itu bukan mengurangi. Ketika suami saya memilih untuk berpoligami, saya tidak akan diceraikan, tetapi dia menambah istri. Kenapa ditentang? Ketika laki-laki ingin menghalalkan satu perempuan lagi. Oke. Nggak ada. Ya. Kak Nora, izin Kak Nora. Simple logiknya begini Kak Maya, Kak Mbaya. Oke. Kalau ada seorang pria mapan, dia punya banyak duit, Oke. and then punya jabatan, pangkat, dia mampu untuk menikah lebih dari satu. Mana yang lebih masuk akal, Kak? Dia dibolehkan untuk menikah lagi dengan tetap mempertahankan istrinya, atau dia boleh jajan, alias beli cewek-cewek, main cewek-cewek di luar. Yang mana lebih logika, yang masuk logika? Kalau menurut logika dia harus menikah lagi itu. Ya, benar? Ya, betul sekali. Biar halal kan? Mantap. Ya. Nah, ini berarti masih beliau nih, Kak Mbaya ini jujur dia, karena memang fakta yang kita dapatkan di lapangan, Kak Mbaya, laki-laki atau pria yang mapan yang punya banyak duit, walaupun dia sudah punya istri satu, dia pasti akan mencari kesenangan, kepuasan di luar sana, dan kepuasan dan kesenangan yang paling utama bagi seorang laki-laki adalah perempuan. Betul. Baik. Oke. Nah, itu makanya poligami dalam Islam itu adalah solusi, Kak, bukan sebuah kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap umat muslim, khususnya laki-laki, karena itu ada syarat-syaratnya. Seperti itu. Lanjut, Kak Nora. Ya, silakan Kak. Menurut Kakak yang saya jabarkan itu benar atau tidak? Ya, menurut kalau yang kakak explain itu lebih kepada tata cara kehidupan manusia ya. So apa yang ada di Al-Quran kakak itu lebih kepada cara kita hidup begitu. Oke, mengatur dari law, mengatur cara kita hidup itu ya. Tapi menurut kakak yang kakak bantah ke kita, ke Kristen, karena tidak ada cara-cara dari A to Z aturannya, begitu? Is it? Itu betul ya? Betul. Yang setakat yang I understand about what you're talking about. So, okay. Tapi tapi bagaimana kalau walaupun tidak ada tata caranya yang sebegitu, kita hidupnya selayak manusia. Macam walaupun tidak ada, kita tahu mencuri itu memang salah, mengambil hak orang itu salah, berhubungan dengan suami orang tanpa pernikahan itu salah. Kita tahu yang nggak bagus, yang bagusnya kita tahu mana dosa, mana pahala begitu. Walaupun tidak tertulis satu persatu di dalam Alkitab kita, tapi
in the same time we know what is wrong, what is right, and what is against God law, what is against human law. So kita itu hidup menurut manusia yang seadanya manusia, dan kita percaya bahwa satu hari nanti kita ada Allah yang mencipta kita akan kembali ke Dia, dan kita udah melakukan tugas dan kewajiban kita dengan baik semasa kita di dunia, begitu. Jadi for me, walaupun tidak ada aturannya satu persatu ataupun seperti yang kakak bilang, di dalam Bible itu tidak menghalang untuk bernikah dengan your own mother, but then I never seen itu walaupun ada orang melakukan, tapi bukan semua orang Kristen melakukan karena menghalalkan cara itu, karena just because there is no such law stated in the Bible, begitu. Jadi yang saya pertanyakan tadi adalah walaupun what I want to say, even though there is no law yang seperti Al-Quran yang lengkap, yang memang dari A to Z mengatur cara hidup, dan kita tidak ada, tapi for me perjalanan hidup kita atau cara kita menjalani hidup itu hampir sama dengan orang-orang Muslim juga, begitu. Cuman Muslim itu mungkin secara teliti dan kita tidak, begitu. Jadi begini Kak, sekarang negara-negara mayoritas itu memang sudah melegalkan LG Tungkik. Yang tadi ditunjukkan. Kenapa belum masuk ke Indonesia? Karena Indonesia ini mayoritas Islam yang betul-betul melaknat perbuatan seperti itu. Nah, sekarang begini, adakah larangan di dalam Bible itu pernikahan LG Tungkik itu ada nggak larangan? Di dalam larangan untuk LGBT, seperti yang kita tahu macam sejarah ya, macam you know about Sodom and Gomorrah, di mana perjanjian lama Kak. I know. Itu menggenapi katanya. Ya, Sodom and Gomorrah itu adalah tanda Tuhan melaknat perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Bagi kita nggak perlu aturannya, tapi apabila membaca sejarahnya, Tuhan tidak suka hubungan sejenis, begitu. Maksudnya semua itu tidak perlu diperkatakan, tapi apabila kita mengenal Allah kita, apa yang Dia suka, apa yang Dia tak suka, automatically you know what God doesn't like. Apa yang Tuhan itu bukan Kak. Ini yang melegalkan ini adalah langsung pendetanya sendiri Kak. I know. Saya tahu. Ini makanya saya bilang begini Kak. Ketika kami berdiskusi sama saudara Kristen, selalu mengatakan, ya, apa yang kami kutip di dalam perjanjian lama selalu dikatakan sudah digenapi oleh Yesus dalam perjanjian baru. Nah, kalaupun memang meyakini bahwa semua yang di dalam perjanjian baru itu adalah perintah dari Yesus, yang tidak boleh kawin cerai, ya kan? Tidak boleh poligami, itu adalah ajaran Yesus, kan begitu. Nah, sekarang solusi bagi LG Tungkik yang di luar ini bagaimana? Karena penggenapan Yesus tidak mengajarkan tentang apakah dilarang untuk mengkawin dengan sesama jenis. Karena nggak ada. I know. Ini masalahnya Kak. Makanya, kenapa mesti ada perjanjian lama? Kenapa mesti ada perjanjian baru? Kalau di Al-Quran itu tidak ada larangan, yang diharamkan, yang diperbolehkan, yang disunahkan. Nah, itu semua sudah ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Nah, penjabaran detailnya akan dijelaskan di dalam hadis-hadis yang nanti akan diriwayatkan oleh yang akan disabdakan oleh baginda Rasulullah. Apakah pernah ada suatu masjid para ustadz itu menikahkan sesama jenis? Tidak ada satupun. Tetapi kebanyakan negara-negara yang mayoritas Kristen sudah melegalkan. Nah, ini yang sebenarnya ditakuti. Kenapa di Malaysia belum? Karena memang Malaysia itu mayoritasnya Islam. Nah, sementara di Malaysia itu menggunakan kata Allah itu sebenarnya sudah tidak diperbolehkan lagi, karena itu adalah nama sesembahan umat Muslim. Nah, makanya saya bilang Kak, aturan-aturan itu perlu sekali untuk hidup manusia, agar manusia ini teratur dalam beribadah kepada Allah. Kepada Allah saja diatur bagaimana cara kita berpakaian, kepada laki dengan suami kita aja diatur bagaimana kita cara digauli oleh suami kita, atau suami kita menggauli kita, diatur semua. Bagaimana cara kita diatur ketika kita jumpa dengan ipar-ipar kita, diatur semua.
Kalau tidak diatur Kak, ujungnya kita jadi bebas. Oke. Bebas. Kamu- Kalau kayak kamu- contoh di Islam, misalnya ya, suami saya punya saudara laki-laki datang ke rumah saya untuk menginap. Nah, di situ apakah saya berpantas untuk berpakai baju you can see? Baru ketika ipar saya duduk di sana, saya duduk di sampingnya, itu semua diatur. Oke. Nah, itu semua diatur, Kak. Makanya kalaupun ada orang yang melanggar seperti itu adalah oknum. Tetapi Allah sudah mengatur dan menegaskan mana yang menjadi mahram kita, mana yang bukan mahram kita, mana yang boleh kita menunjukkan aurat kita, mana yang tidak boleh. Oke, understood. Ya. Nah, jadi kitab ini, Kak, harus lengkap. Mengatur tentang bagaimana konsep ketuhanan, mengatur tentang bagaimana kita cara beribadah kepada Allah, kepada Tuhan kita, mengatur tentang bagaimana cara kehidupan kita, bersosialiti kita, kepada keluarga kita, suami pasangan kita, dan kepada orang-orang di luar sana. Itu semua diatur, Kak. Kalau tidak diatur, sebentar sedikit lagi ente. Kalau tidak diatur, contoh, saya berpakaian seksi, di situ ada ipar saya duduk di samping dia, saya pegang tangan dia. Mau dibilang, kamu dosa Nora, loh mana larangannya? Nggak ada. Betul kan? Ya. Nah, ya silakan, Ente. Tapi kehidupan kita Ini juga kabaya. Yes. Sebenarnya dalam Bible kalian dilarang juga berhubungan laki-laki sama laki-laki. Dilarang. Iya, benar. Nah, Iya. dasar dari pendeta ini dari mana untuk melegalkan atau memperbolehkan? Oke. Nah, saya bacakan nih Roma 1:27 ya. Demikianlah juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam dirahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemusuhan laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Nih, di dalam Bible aja dilarang. Lalu kenapa pendeta berani memperbolehkan? Nah itu berarti pendeta kakak mengikuti aturan hawa nafsunya sendiri, bukan mengikuti apa yang diajarkan Tuhan kakak. Itu kabaya. Silakan tanggapin. Maksudnya tadi mungkin itu adalah different country, different Christian, ataupun saya percaya bukan semua Kristen juga bersetuju dengan apa yang dilakukan oleh mereka, ya. Jadi bagi saya orang yang melegalkan LGBT itu adalah not represent all the Christian. Bagi saya seorang Kristen, di tempat gereja-gereja kita atau di mana juga di sini, especially in Malaysia, kita tak pernah dengar yang orang itu dinikahkan di gereja LGBT. Tak pernah ada. Maksudnya orang-orang sebegini mungkin segelintir dan mereka bukan represent the whole Christian worldwide. So untuk mengatakan mereka yang itu adalah mereka walaupun mereka bernaung di bawah namanya Christian, but I believe that they are not represent the whole Christian worldwide, begitu, ya. Aku izin kak Okay, ini, Kak. sure. Karena itu kakak bisa berpikir seperti itu karena memang Malaysia itu kuat dengan hukum Islamnya, Kak. Benar, oke. Makanya itu tidak akan terjadi. Ya. Karena kalau terjadi, saya yakin kerajaan Malaysia akan mengambil tindakan terhadap gereja-gereja yang seperti itu. Oke, benar, betul. Itu tidak mewakili semua Kristen, betul. Tapi itu terjadi. Kenapa? Karena tidak ada aturan. Ya. Contoh tadi ya, ketika Kak Baya bilang kita nggak butuh aturan, tapi kita sudah tahu yang mana baik mana buruk. Correct. Kemudian Kakak mengatakan itu automatically. Menurut saya pribadi, in this life does not happen automatically. Okay. We need the rules. Ya, of We need course the- ini the rules, ya. Kita memang terikat dengan rules, baik itu rules dari segi agama ataupun negara kita masing-masing. Nah. Even the world, macam dunia punya rules pun ada. I mean, begitu. But then apa yang saya this is just my experience, like macam kita ini kan banyak kita bersosial dengan seluruh masyarakat, especially in Malaysia. Kita itu berbeda-beda kaum, berbeda-beda agama dan budaya, begitu ya. Tapi like aku bukan mau memberi kesaksian yang nggak betul, begitu ya. Yeah, because you know, because you live in the environment that already knows the rules, you know. Yeah, correct. Especially in Malaysia. Yes, correct. But then what I want to tell you about is, like me,
like me, I have many friends. Okay, they are memang betul di Al-Quran memang menegah dan melarang itu dan ini, but mostly teman aku dan kenalan aku atau those who are working with me or anywhere, mostly they are Muslim. Memang di dalam Al-Quran melarang LGBT pasangan sejenis, tetapi rakan-rakan aku kebanyakannya yang Muslim yang banyak LGBT. Ini aku bukan mau berdusta atau apa, tapi itu my own experience. Dan dalam Kristen memang banyak, tapi bukan di kalangan teman-teman aku, mungkin di luar negara gitu. And then one more thing, like tidak boleh you cannot eat pork, right, in Al-Quran, but mostly my friend who are Muslim, they are consume banyak begitu. Ya, begitu. Itu yang masalahnya bukan mengenai kitab atau apa. Memang kitab itu cara hidup, tapi masalahnya sekarang manusia itu, pengikut itu tidak tidak mengikuti. Begini ya, benar Mbak Mbaya begini. Sorry aku potong sedikit. Sure. Kak Mbaya ini I call you Mbaya or Mbaya? Sure. Baya. Kak Mbaya. Kalau kita berbicara tentang oknum, Kak, oknum itu tidak mengenal agama, Kak. Iya, benar. Perbuatan oknum. Jadi kita tidak merujuk kepada perbuatan oknum yang menjadi seorang LGBT atau yang menjadi orang yang mengkonsumsi dadah atau apapun itu oknum, bukan ajaran agama. Yang kita butuhkan itu adalah peraturan dalam agama itu sendiri. Makanya ketika kakak tadi memberikan logika sederhana, bahwa kita tidak butuh aturan karena itu otomatis kita tahu. Kenapa? Ya, karena kakak hidup di lingkungan itu. You and your friends live in an environment that's already know the rules. Dia tahu entah itu di Kristen atau di Muslim. Jadi setelah kakak tahu itu, makanya kakak bisa beropini seperti itu. Tapi sekali lagi kembali kepada asal pengetahuan yang kakak tahu dan teman-teman kakak tadi itu karena pernah membaca dari aturan-aturan yang ada di agama kita masing-masing. Contoh, simple logiknya begini. Manusia yang hidup di tengah hutan, yang dia tidak pernah mendengarkan agama sama sekali. Apakah dia akan tahu kira-kira seandainya ya dia melakukan hubungan badan dengan ibunya sendiri mungkin, atau mungkin dengan hewan binatang? Apakah dia tahu itu terlarang? Tentu tidak. Karena dia tidak tahu aturan itu. So kita butuh aturan itu, Kak. Makanya kenapa kami hadir di sini untuk menjelaskan kebenaran yang seperti itu, bukan untuk memaksakan. Adapun terkait dengan oknum, kalau oknum, wah itu tidak bisa kita generalkan. That's why I said not a few people cannot represent the whole religion, right? I know that. Like even mostly the people here in Malaysia, like during the fasting months, like semua orang akan fasting, berpuasa. But then at night you can see 98% of the people in the club, like they are mostly Muslim in in Malaysia. I'm talking about Malaysia. I'm not talking any other country. That is the like apa yang abang cakap itu like oknum, itu cannot represent the whole Muslim, right? Yes. Yeah, correct. But that is just experience that I have. That's all. Yeah. Ya, makanya saya katakan tadi, kalau pengalaman pribadi atau oknum itu tidak bisa kita generalkan, karena kita berbicara tentang hukum yang tertulis dalam aturan agama kita masing-masing. The simple logic I want to say. Alright. So, mungkin ya kan? Ya. Tapi apakah hal yang seperti itu ada? Mungkin ada oknum Muslim yang melakukan, bisa jadi ada. Tapi kalau di Indonesia itu dilakukan secara terang-terangan, itu akan dikritik tajam, sama seperti di Malaysia. Kenapa? Karena Indonesia dan Malaysia memang sudah tumbuh mengakar sangat kuat bahwa hal yang seperti itu adalah hal yang tercela, hal yang tabu. Karena memang dalam Islam dilarang hal-hal yang seperti itu. Gitu. Jadi kita bicara tentang oknum. Kita bicara tentang hukum yang tertulis dalam masing-masing kitab suci kita. Itulah adanya diskusi lintas agama di sini. Aku bukan memfitnah. I'm just talking about my experience living here. Itu aja. Dan aku itu tidak komen mengenai negara kalian juga. Then I'm just talking about
itu night club. Oke. Oke. Nggak usah di Nah, Ya. Bang, izin ya Bang ya. nggak usah diperhatikan yang typing di bawah. Ya. Yang betul yang dikatakan Bang Gio, Oke. contoh banyak yang menyerang. Bagaimana ustadz-ustadz yang di pesantren begini. Di dalam Al-Quran saja sudah dijelaskan ditegaskan oleh Allah, janganlah kamu mendekati zina. Zina saja jangan didekati, apalagi berbuat. Nah, kalau ada yang melakukan itu adalah oknum yang datang pergi ke party bar, ke klub. Kalaupun ada umat muslim, saya tidak mengatakan bahwa kami semua itu mengikuti perintah Allah, tidak. Tapi Tetapi mesti ketika- mereka itu bukan dari Malaysia. Mereka itu dari negara-negara kebanyakannya Timur Tengah atau Pakistan Ya, yang ya, begitu makanya- ya. Bukan makanya- Malaysian. Baya, Ya, makanya. Mbak Baya sebentar, Mbak Baya. Sebentar dulu, Bang. Kita di sini itu bukan membicarakan negara, Bentar dulu, bukan. Bang Budi. Kita di sini sedang Saya belum membacakan selesai, tentang Bang. masalah holy, tentang masalah No. kitab suci. Actually, Nah, yang maksudnya sekarang yang kita kaji itu, apakah memang ada aturan larangan di dalam kitab suci kita masing-masing? Apakah di The Bible itu ada larangan jangan mendekati zina? Sementara kita baca di dalam Hosea 1, di dalam kitab Hosea itu banyak perintah Tuhan untuk mengawini seorang wanita penzina. Pergilah, kawinilah seorang wanita pesundil. Peranakanlah anak-anak sundil. oke. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun ia berzina dan menantu-menantu perempuanmu sekalipun ia bersundal. Nah, sementara di Al-Quran itu sudah ditegaskan oleh Allah, jangankan untuk melakukan zina, mendekati saja kita tidak boleh. Nah, ini yang mau kita bandingkan. Maksudnya, ini bagaimana? Ada kok kitab tidak mengajarkan yang seperti itu. Tapi ada kitab yang memang betul-betul mengajarkan, larangan betul. Perintah bahkan diharamkan. Diharamkan bagi kamu, diharamkan bagi kamu, dianjurkan bagi kamu, diperbolehkan bagi kamu. Nah, gitu. Ya. Oke. Oke, itu aja yang aku mau tanya. Menurut yang aku bilang tadi, aku kan tinggal di Kuala Lumpur ya. Jadi I'm not talking about other state in Malaysia. I'm talking about Kuala Lumpur. Dan yang aku bilang adalah pelancong-pelancong asing yang begitu. I'm not talking about the one specific people, which is orang Malaysia, bukan. I'm talking about together with all the tourists which is come to visit Malaysia, itu aja. Ya. Oke, that's all. Itu aja ya. So aku udah ngerti. No, gini, Mbak Nora, ini ngejelekin personal masalahnya itu. Sekarang gini ya Mbak Yaya, untuk manusia itu kayak orang beragama, dia itu harus berpatokan kepada kitab suci. Oke. Sekarang gini, Anda lebih menuruti perintah kitab suci atau melihat perilaku orang di luar sana? Oke. Saya tanya dulu sama Anda lebih mematuhi perintah kitab suci atau melihat kelakuan orang di luar sana? Of course. Silakan Anda jawab. Of course, mematuhi kitab suci. Kitab suci, oke. Iya, betul. Oke, sekarang Mbak Baya, tolong bukakan, apakah Mbak Baya ini melakukan perintah Yesus? Ini contoh nih ya, contoh satu aja, yang Mbak harus pikirkan secara naluri dan intuisi Anda. Oke. Anda buka di kitab Lukas 14 nomor 26. Apakah Anda sudah melakukan perintah Yesus? Kalau memang Yesus itu adalah Tuhan Anda, Oke. silakan Anda baca. You open the holy books, please. About what? Please. I need you reading. Lukas? Lukas number 14, 26. Oke. Lukas 14:26. Bang Budi pakai bahasa Inggris, Kan di depan kamu, jadi ngangkat dikit lah biar biar agak ini berwibawa depan Nora. Yang lain jangan ketawa ya tolong ya. Ini lagi ngedeketin Nora nih. Lukas Lukas 14 nomor 26. Please you reading. 14 26. 26. Oke. Oke.
Jika sesiapa datang kepadaku tetapi tidak dapat mengasihi aku lebih daripada ibunya, bapanya, istrinya, anak-anaknya, saudara lelakinya dan saudari lelakinya, ia tidak boleh menjadi murid-muridku. Itu Oke, number 26, 27. 26, 27. 27, ayat 27. Okay. Wait. Where's the next? 27. Okay. Aku pakai 27. Lukas 14 kan, 27 kan? Ya, 27 betul. Oke. Yang memikul salib itu? Oh, Barang sorry. Matius 10 nomor ke 35 dan 36. Silakan Anda baca. Matius 10. Matius pasal 10. Pasal 10 Oke. nomor 5 dan 36. 5, 36. Apakah Anda sudah melakukan Yesus sesuai dengan keimanan Anda? Ya. Aku baca ya. Matius 10, 5 ayat 36. Oke. 35. 35 ya. Alright. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan daripada ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Yang itu? Iya, tolong Lalu, typingan di bawah dulu 36-nya? ya. Kalian kontrol ya. 36-nya Yang di bawah ya. Oke. 36-nya, Mbak Gaya. Dan 36-nya apa? Oke, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Jadi Anda sudah melakukan belum perintah Yesus untuk membenci bapak Anda, ibu Anda, suami Anda, istri Anda, om Anda, anak Anda, dan Anda tidak akan pernah menjadi muridnya Yesus kalau Anda nggak membenci mereka semua. Ini perintah Yesus. Oke. Anda harus mengimani sebagaimana dikatakan di Yohanes 14 nomor 15 bahwasanya kalau kamu mencintai Yesus maka kamu harus mengikuti segala perintah Yesus. Oh, oke. Coba. Oke. Itu perintah Yesus. Nah, patokan oke. kita patut. Bang, can I explain? Silakan. Oke, silakan. Saya Oke, kalau mengikut apa yang saya baca, mengikut pemahaman saya, ini pemahaman saya ya, daripada ayat ini adalah consequences, ini adalah consequences kedatangan Yesus. Ya, karena di bawah itu dia karena kalau dibaca sampai akhirnya dia sebaliknya mengajar yang baik di bawah itu, tapi di depannya dia membuat seolah-olah ayat itu seperti perang, memusuhi anak istri, meninggalkan, memisahkan, tetapi apabila di bawah dia menunjukkan sesuatu ajaran yang baik. Maksudnya ini adalah satu ayat di mana di atas itu adalah consequences dan di bawah itu adalah pengajaran. Begitu. Artinya dia bukan maksudnya kalau No. Tadi Anda kan membicarakan tentang masalah oknum, personal. Sekarang kita bicara tentang inti kitab suci, the holy. Oke. Di Al-Quran, this is Al-Quran. Ya. Al-Quran like this. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain daripada Allah, Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, ya. Sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya berkata dan janganlah engkau membentak keduanya. Membentak tahu, menghardik. Nggak boleh kita menghardik orang tua kita. That's it. Ini Islam, ini Islam. Nah, ya. Serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, menurut saya mana yang harus Anda ikuti yang sesuai dengan naluri Anda sebagai manusia terhadap orang tua Anda? Apakah terjemahan ini atau terjemahan ini? Yang mana yang mesti Anda ikuti? Ini Matius 10 nomor ke-35. Ya, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Lalu tadi di ayat yang di Lukas 2 nomor, nah saya buka lagi,
Lukas nomor 14, pasal 14 nomor ke-26, di sini ada kata-kata benci. Nih, Oke. Benci ya. apanya? Di sini membenci. Oke. Ya, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-lakinya, dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, sekarang saya tanya sama Mbak Ya. Mbak Ya udah benci sama bapaknya belum? Sebagai pendeta. Oh, Harusnya Mbak Ya kalau pengikut Kristen yang murni, sebentar Mbak, seharusnya Mbak Ya sebagai pengikut Kristen yang murni, pengikut Yesus, harus ikuti ayat ini Mbak. Ayat yang ini yang harus Mbak ikuti. oke. Yohanes nomor 14:15. Oke. Mbak ikuti ini tanpa ada pengecualian. Di sini dikatakan apa? Jikalau kamu, ya, jika kamu mengasihi Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Lalu ke ayat yang kedua katakan apa di sini? Oke. 20. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Artinya Yesus menggambarkan firman-Nya itu untuk umatnya, bukan untuk kata-kata kiasan. Jadi Anda harus ikuti perintah Yesus. Coba Anda bandingkan dengan Al-Quran ini, mana yang layak menurut Anda mesti kita ikuti? Aturan-aturan yang ada di kitab ini atau kitab ini yang Anda ikuti? Kalau di kitab ini saya nggak katakan Al-Quran ya, kitab ini ya. Kalau di kitab ini, saya harus menyayangi ibu bapak saya, anak saya, istri saya, dan semuanya. Dan di sini saya harus berbakti kepada orang tua. Jangankan membentak, mengatakan aja nggak boleh kami sama orang tua. Walaupun orang tua saya itu kafir, beda agama, tetap saya akan berbakti kepada dia. Ini Al-Quran. Oke. Nah, apakah Anda sebagai Kristen sudah totalitas mengikuti perintah Yesus? Itu jawabnya, silakan. Tentunya tidak. Karena cara pemahaman apabila aku membaca ayat ini adalah beda. Mungkin tingkat ilmu aku tak tinggi sangat. Jadi maksudnya tadi adalah apa yang saya baca adalah justru bertentangan dengan pemahamannya Abang. Jadi apa yang saya dapat baca daripada apa yang diterangkan di sini adalah apabila ini adalah konsekuensi itu apa sih dalam bahasa itu bahasa konsekuensi itu bahasanya apa? Resiko. Ini adalah ya resiko kedatangan. Aku izin dulu Bang, aku mau sholat asar dulu di sini. Izin dulu Bang Dio, minta maaf Bang Dio, semuanya. Saya sholat asar dulu. Ya baik. Ya. Jadi apa yang saya paham adalah ini adalah konsekuensi kedatangan Yesus dan konsekuensi yang harus kita tanggung kalau kita mau mengikut Yesus. Begitu. Ini bukan ajaran untuk melakukan ajaran untuk kita belajar, untuk kita jadikan pengajaran dalam hidup kita, begitu. Jadi saya tak boleh mengikut ayat, mungkin ada tertulis di ayat itu begitu-begitu, tetapi kalau saya berfikir lagi secara logik dan apa ajarannya Yesus semasa didatang adalah berkisar kepada tentang kasih. Jadi tak mungkin saya melakukan yang ini, mungkin saya salah untuk melakukan ini, tapi saya lebihkan kepada kasih. Jadi untuk saya mengikut ajaran ini sebagai pedoman hidup saya tidak. Ajaran kasih apa yang Mbak lakukan? Kasih sesama, kalau mengikut ajaran Kristen kan kasih kepada Allah dulu, jadi kepada ibu bapa. Jadi kakak sudah mengasihi Tuhan kakak? Ya. Kakak mengasihi Yesus? Kasih mengasihi Yesus ya. Yesus kakak anggap apa Tuhan? Begini kalau kena apa pemahaman saya, bukan ini pemahaman semua orang. Saya itu tidak boleh I cannot represent everybody. Jadi pribadi. I cannot what is my opinion? I cannot represent the whole Christian. Ini secara pribadi saja ya. Jadi apabila kakak bertanya begitu, jawaban saya adalah ya, saya menganggap Yesus itu sebagai Tuhan. Karena dari kecil memang kita diajar. Saya potong. Kalau kakak mengasihi Tuhan kakak mengasihi Allah, seharusnya kakak tidak menuhankan Yesus. Oke. Karena kata Allah di dalam 10 hukum Taurat, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Betul. Nah, berarti kakak tidak sesuai dengan omongan kakak.
Oke. Iya. Itu Kalau menurut kakak sesuai dengan omongan, seharusnya kakak menuhankan Allah kakak dengan tidak menuhankan Tuhan lain. Oke. Begitu kakak. Silakan Oke, tanggapi. oke, saya tanggapi ya. Karena menurut pribadi saya sendiri, kalau kita baca di dalam kitab Taurat yang lama ya, Yesus Allah itu adalah Allah yang kudus, di mana kemuliaan Dia tidak dapat dihampiri oleh mana-mana manusia. Jadi selama ini dia orang-orang yang mendengar mengenai Allah adalah nabi-nabi yang diturunkan sebelum Yesus ya. Mereka memberitakan kepada manusia di mana Kak, perbaiki kata-katanya. Allah bukan nabi. no. Maksud saya selama ini Allah ada nabi-nabi yang bercerita mengenai Allah sebelum kedatangan Yesus. Jadi mereka hanya bercerita. Mereka kata, oh kita ini dicipta oleh Allah dan bumi ini dicipta oleh Allah. Tapi orang yang mendengar dan tidak ada internet, ada buku pada masa itu, mereka apa itu? Bagaimana rupanya orang itu begitu? Jadi tapi in the same time manusia itu tidak boleh melihat Allah karena Allah itu kudus, cahaya yang tidak terhampiri, dan malah Nabi Musa juga pernah mengatakan kalau Allah itu akan tinggal di tempat yang untuk supaya dia. Lalu kenapa bisa menuhankan Yesus? Kenapa bisa menuhankan Yesus? Wait. Jadi untuk Allah itu menunjukkan bagaimana rupanya, bagaimana kekuasaannya kepada manusia, lalu dia menjadi manusia. mengutus Yesus, yaitu firman-Nya sendiri di dalam badan manusia supaya Masuk dia sedikit, Bun. Mungkin begini pertanyaannya, Bun. Mbak izin ya, Mbak Baya. Kita harus tahu dulu apakah persepsi tentang Tuhan dengan beliau ini, Mbak yang cantik ini, sama dengan kita. Menurut Mbak Baya, Tuhan itu apa definisi Tuhan, Mbak? Tuhan adalah yang kamu ikut ajaran-ajarannya, begitu. Dan orang yang kita taklukkan diri kita kepada Dia. Oke, itu Tuhan ya. Tuhan atau jadi berarti Tuhan adalah orang yang kita ikut ajarannya. Bukan Ya. itu nabi. Itu adalah nabi juga boleh, tapi Tuhan itu lagi satu levelnya lebih tinggi daripada nabi. Tuhan sesembahan, Tuhan yang disembah. Begini, kalau definisi di dalam Islam Tuhan itu adalah yang kita ibadahi, yang kita sembah, yang kita puja. Bentar, Mbak, yang maha kuasa, maha pencipta, itu Tuhan. Tapi kalau nabi adalah utusan, perwakilan Tuhan di bumi. Oke. Yesus di dalam Bible, dia adalah nabi. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Oke. Sementara Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Oke. Jadi Yesus bersyukur kepada Tuhan. Jadi coba dikaji kembali deh. Yesus tidak pernah menempatkan dirinya kalau dia Tuhan. Oke. Dia adalah nabi, utusan Tuhan. Dia diutus. Oke. Ya. Kata-kata Yesus di Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Bapa atau Allah yang Mbak Baya sebut Allah kan, itu adalah Tuhannya Yesus. Oke. Begitu Mbak. Jadi Yesus itu seorang nabi, rasul, utusan. Oke. Di dalam Ibrani 31 Allah membangkitkan, bukan, di dalam Ibrani 31 Allah Abraham, Allah Ishak, Allah nenek moyang kita, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu rasul. Rasul itu adalah utusan, seperti nabi. Oke. Dia bukan Tuhan, Mbak. Itu di Bible. Oke. Ketika kita baca Yohanes 17:3, apa kata Yesus? Hidup kekal ialah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, atau Allah yang benar, kata kalian kan, dan mengenal Yesus yang engkau utus. Jadi dia utusan. Kemudian di Yohanes 3:34, sebab siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah. Oke. Itu. Jadi memang ya beda ya persepsi atau pemahaman teman-teman Kristen. Ya. Apa itu Tuhan? Beda ya. Ya. Tapi kakak, untuk aku terima apa yang kakak bilang itu kan akan mengambil masa ya. Tapi karena akan memang dari kecil memang diajar bahwa Yesus itu memang Tuhan. Jadi memang itu adalah satu daripada pandangan kakak, dan
aku juga ada pandangan aku sendiri. Di Tapi mana- tahu nggak, Mbak Maya, mohon maaf ya saya potong. Tahu nggak original Bible Mbak itu? Yesus itu sebagai kurios, tahu nggak? Apa itu kurios? Original Bible itu kurios di dalam bahasa Yunaninya. Harusnya diterjemahkan menjadi Lord atau Majesty atau junjungan, Oke. bukan Tuhan. Oke. Theos itu kalau diterjemahkan menjadi dewa Oh, atau Tuhan. Jadi dewa itu semacam sebutan. Oke. Sebenarnya Tuhan itu Theos kepada Allah atau Bapa. Dia digelari Theos di Bible originalnya ya. Ya. Tapi diterjemahkan oleh penerjemah di Indonesia. Entah, abang ini, mbak ini. Ya, Bunda, sabar. Bunda, aku mau potong sedikit bentar. Aku mau ngambil dia itu kata-katanya tadi menurut pribadinya. Izin sedikit Bunda. Balik lagi, Mbak Maya, 1 menit. Aku mau poinnya dulu. 1 menit, Bun. Saya nggak bicara dari tadi loh. Saya sampai lupa berbicara ya. Dari jam berapa nih, Mbak? Jadi begini loh, Mbak. Izin ya, Mbak. Ini bukan kita memaksa ya, cuma sebuah edukasi. Di dalam Bible, Yesus itu kurios. Allah itu atau Allah Theos. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Allah. Kurios diterjemahkan menjadi Tuhan. Padahal seharusnya itu sebenarnya terjemahannya adalah Tuan, Tuan, Majesty atau Lord, junjungan. Inilah yang membuat kekeliruan definisi tentang Tuhan ini. Kenapa? Kenapa Yesus ini disebut Tuhan dan Bapa ini disebut Allah? Itu penerjemah hanya untuk membedakan. Ada Allah, ada Tuhan. Padahal pengajaran Yesus ketika dia berkhotbah kepada Bani Israel, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Jadi Tuhan dengan Allah itu satu identitas, satu pribadi. Ada sebutan, ada nama. Tuhan Allah kita. Enggak ada terpisah ya, itu satu identiti, satu entitas. Tapi pengajaran Paulus membedakan kerjasama dengan penerjemah lain. Mbak, nggak dengar ya kalau dia minum kopi ya, Mbak Hesti? Dengar Bunda, lanjut nah, aja Bunda. dianya ada bingung. Kita cari data mungkin. Dia lagi ada Kita cari data telepon. di Google. Cari data. Boleh. Buka Bibelnya ya di 2 Korintus 6:8. Apa kata Paulus di situ? Bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa di surga, dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Nah, si Paulus ini kerjasama dengan penerjemah nih, karena penerjemah yang menerjemahkan kurios ini adalah Tuhan. Oke. Paulus berkata hanya satu Bapa di surga itu Allah, dan satu Tuhan yaitu Yesus. Oke. Jadi Bapa atau Allah dengan Yesus ini Paulus pisahkan. Kerjasama sangat penerjemah ya kan? Tapi arti sebenarnya Theos itu adalah Tuhan, sebutan. Tapi penerjemah memakai kata Allah adalah nama atau proper name, nama Tuhan orang Islam, nama sembahan orang Islam itu Allah. Oke. Dia pakai. Sementara Yesus disematkan kurios di situ Tuhan. Dia membedakan di penerjemahan ini, Mbak ya. Dia membedakan antara Allah dengan Tuhan. Tapi pengajaran Yesus sama nabi-nabi terdahulu di Perjanjian Lama kita dengar apa seruan Musa. Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu seruan Musa ya di Perjanjian Lama. Diteruskan pula oleh Yesus. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Allah dengan Tuhan itu satu entitas, satu pribadi, nggak terpisah. Ada nama, ada sebutannya. Ya. Inilah yang membuat saudara-saudara Kristen tersesat ya, keliru memaknai, karena Paulus mengatakan di 2 Korintus 6:8 bahwa Bapa atau Allah dan Yesus itu Tuhan itu berbeda. Oke. Padahal pengajaran para nabi termasuk Yesus itu sama, satu identitas, satu pribadi, ada nama, ada sebutannya. Itu yang membuat kalian tuh bingung, apa itu Tuhan, apa itu Allah, padahal ini satu pribadi loh. Ada sebutannya, ada nama di situ. Sebutannya adalah Tuhan, namanya adalah Allah. Oke. Begitu. Jadi kalian bingung sendiri dari para penerjemah ini. Itu aja, silakan. Ya. Oke, jadi sebenarnya gini ya Bunda, buat teman-teman yang lainnya ya. Sampai tahun depan pun diskusi ini nggak akan kelar. Diskusi ini nggak akan kelar. Karena apa? Kita hanya membuka narasi-narasi di mana dia bisa berkilah. Makasih Mbak Pipa. Thank you, Barakallah.
Masya Allah, cair dong. Tunggu dulu Bang Farah. Tunggu dulu. Jasa kelaparan Tunggu dulu. kecilan. Ini, Masya Allah. tunggu dulu Bunda. Ini nggak bisa dibikin 3K ini, tanggung kali.